Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini saya akan membahas topik penting dalam dunia bisnis global, yaitu arus kas internasional, atau dalam bahasa Inggris disebut international cash flow. Materi ini sangat penting untuk dipahami oleh perusahaan yang beroperasi lintas negara, khususnya perusahaan multinasional. Yang pertama adalah, apa itu arus kas internasional? Arus kas internasional adalah pergerakan uang masuk dan keluar dari suatu perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas internasional seperti ekspor dan impor barang dan jasa, investasi asing langsung, pinjaman antar negara, pengiriman dividen dari anak perusahaan ke perusahaan induk, dan pembayaran royalti atau lisensi. Secara sederhana, arus kas internasional mencakup semua transaksi keuangan yang melibatkan mata uang asing dan terjadi antar negara. Yang kedua adalah jenis-jenis arus kas internasional. Dalam praktiknya, arus kas internasional dapat dibagi menjadi dua sisi utama. Yang pertama adalah arus kas masuk atau cash inflows, atau contohnya penjualan ekspor ke luar negeri. Anak perusahaan di luar negeri mengirim dividen ke kantor pusat. Perusahaan menerima pinjaman dari investor asing dan pembayaran royalti dari perusahaan luar negeri. Dan kedua adalah arus kas keluar atau cash outflows. Contohnya pembayaran impor bahan baku dari luar negeri, investasi ke anak perusahaan ke luar negeri, pembayaran bunga pinjaman luar negeri, dan pembayaran royalti ke perusahaan luar. Arus kas ini sangat penting karena bisa mempengaruhi likuiditas perusahaan, profitabilitas, dan stabilitas keuangan secara keseluruhan. 3 faktor yang mempengaruhi arus kas internasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi arus kas internasional antara lain nilai tukar mata uang, kebijakan fiskal dan moneter negara tujuan, kondisi ekonomi global seperti inflasi atau suku bunga, perjanjian dagang dan tarif ekspor impor, stabilitas politik negara asal dan tujuan. Misalnya, jika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS, maka biaya impor akan meningkat, dan ini akan menyebabkan arus kas keluar perusahaan menjadi lebih besar. Dan keempat adalah risiko dalam arus kas internasional, yaitu risiko yang muncul akibat arus kas internasional. Risiko ini mempengaruhi keuntungan dan bahkan kelangsungan hidup perusahaan multinasional. Yang pertama adalah risiko nilai tukar atau exchange rate risk. Ini adalah risiko utama. Nilai tukar yang fluktuatif bisa membuat perusahaan rugi saat menerima atau membayar mata uang asing. Contohnya, perusahaan Indonesia menjual barang ke AS seharga $10.000 saat kontrak kurs $1 mencapai 15.000, tapi saat pembayaran diterima kurs jadi 14.000, maka pendapatan jadi lebih kecil. Dan kedua adalah resiko politik atau politik risk. Pemerintah negara tertentu bisa mengubah aturan secara tiba-tiba, seperti pembatasan pengiriman dividen atau nasionalisasi aset. Ini bisa menghambat arus kas masuk dari anak perusahaan ke luar negeri. Dan ketiga adalah risiko ekonomi global. Krisis ekonomi global bisa menyebabkan penurunan permintaan ekspor, nilai tukar anjlok, atau bunga pinjaman luar negeri meningkat. Ini semua berdampak pada arus kas perusahaan. Dan kelima adalah bagaimana mengelola risiko arus kas internasional. Perusahaan bisa menggunakan berbagai strategi, seperti yang pertama adalah lindung nilai atau hedging dengan derivatif mata uang, forward, futures, atau option. Yang kedua ada diversifikasi agar tidak tergantung pada satu negara. Dan kedua, matching currency inflow and outflows, menerima dan membayar dalam mata uang yang sama. Dan terakhir adalah manajemen kas sentralisasi di kantor pusat agar lebih terkendali.
Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembahasan kali ini adalah arus kas internasional bagian penting dari kegiatan perusahaan multinasional karena mencerminkan pergerakan uang lintas batas negara. Namun arus kas ini tidak lepas dari risiko, terutama nilai tukar, politik, dan ekonomi global. Oleh karena itu, perusahaan harus cerdas dalam mengelola keuangan internasional agar tetap stabil dan kompetitif. Demikianlah pembahasan yang mungkin saya bisa dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.